Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Sewatan Mersoid. Nah, kali ini topiknya masih tetap dalam hukum dagang untuk membicarakan pendirian PT secara praktik, ya. Untuk itu saya sudah didampingi oleh seorang praktisi hukum, ya, yaitu Notaris Sofia Simamora SH MKN, ya, seorang notaris yang sudah pernah menerbitkan akta notaris pendirian satu PT. Baik. Nah, selamat pagi Bu Sofia. Selamat pagi Pak. Ya. Baik, kali ini kita akan membicarakan bagaimana tata cara pendirian PT secara praktis. Nanti akan kita gabung secara akademisnya, ya. Nah, baik, kita tahu untuk mendirikan PT atau yang selanjutnya sering disebut dengan perseroan itu wajib dilakukan dengan akta notaris. Nah, apa dasar pemikiran mengapa demikian, Bu? Coba dijelaskan. Nah, akta notaris, mengapa disebut harus didirikan berdasarkan akta notaris? Ya. Ini perintah Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 ada dicantumkan di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT. Disebutkan bahwa untuk mendirikan PT harus dibuatkan dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Pertimbangannya adalah yang pertama, sebagai bukti, pembuktian, alat bukti telah dibuatkan perjanjian untuk mendirikan PT. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa dibuatkan harus dalam akta notaris? Itu tadi, karena perintah undang-undang apabila tidak dibuatkan dengan akta notaris, maka dianggap ketentuan untuk mendirikan PT ini tidak sah, sehingga tidak diberikan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya potong dulu. Nah, tadi yang pertama adalah atas perintah undang-undang. Nah, yang kedua begini, apakah tidak ada maksudnya begini, kalau kita lihat dari sifat dan kedudukan PT itu sebagai badan hukum. Nah, sebagai badan hukum, apakah dia tidak wajib dilahirkan dengan akta notaris? Pertimbangannya bukan karena dia badan hukum lalu dibuatkan harus dengan akta notaris, bukan seperti itu. Tapi pertimbangannya seperti tadi yang saya sebutkan, yang pertama sebagai alat bukti bahwa telah dibuatkan perjanjian untuk mendirikan PT ini. Baik, kalau begitu memang ada di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Nah, untuk mendirikan satu PT itu dilakukan dengan perjanjian di situ. Apa maksud perjanjian di dalam hal ini sebenarnya? Perjanjian maksudnya di dalam pendirian PT ini adalah sama dengan pengertian perjanjian dalam pasal 13 KUH Perdata. Jadi saya potong, Bu. Nah, siapakah yang berjanji dalam hal ini? Siapakah? Apakah notarisnya dengan pendirinya atau para pendiri? Tidak, para pendiri. Para pendiri. Jadi perjanjian maksudnya dalam pasal 13 KUH Perdata itu ada dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Dua orang atau lebih ini adalah pendiri dalam PT. Pendiri dalam PT gitu, saling mengikatkan diri untuk mendirikan PT tadi. Nah, sekarang perkembangan hukum di Indonesia, kita kan bukan hanya mengacu kepada sistem common law, Eropa kontinental. Kita juga sudah masuk ke dalam sistem common law sekarang. Nah, sekarang untuk mendirikan satu PT itu, apakah hanya manusia dengan manusia atau bisakah manusia dengan PT atau dengan CP atau firma? Coba jelaskan pengertian pihak di sini. Jadi pihak-pihak yang dapat mendirikan PT itu adalah subjek hukum yang diakui oleh hukum di Indonesia. Yang pertama pastinya orang perorangan. Orang perorangan itu bisa warga negara Indonesia, bisa orang asing juga. Lalu badan hukum. Badan hukum, baik dia badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia atau berdasarkan hukum asing. Gitu. Jadi kalau dikatakan CV firma itu tidak dapat mendirikan PT. Mengapa demikian? Karena CV dan firma ini bukan termasuk sebagai
badan hukum. Oke lah, baik, terima kasih. Nah kalau begitu, andai katalah ada 5 orang, Ya. 5 orang namanya A, B, C, D, E, mau mendirikan satu PT, datang ke hadapan ibu. Apa sajakah yang diperlukan si A, B, C, D ini menjumpai ibu agar bisa diterbitkan satu akta? Nah, coba dijelaskan Bu. Yang pertama pastinya mereka sudah bersepakat ya Pak untuk mendirikan PT, sudah pasti. Oh, sudah sepakat? Sudah sepakat. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan kata perjanjian? Ya, jelas. Ya, oke, sepakat. Ya. Karena gini, dikatakan pendirian PT itu harus berdasarkan perjanjian, harus memenuhi tadi saya bilang 13 KUH Perdata dan juga 1320 KUH Perdata. Iya. Nah, ketentuan mengenai sahnya perjanjian. Sahnya perjanjian. Iya, jadi yang pasti sudah cakap. Sudah cakap ya. Bertindak dalam hukum sudah pasti. Lalu ada kesepakatan, lalu ada hal tertentu yang diperjanjikan dan ada kausa yang halal itu sudah harus. Oke, 120 BW ya. Iya. Nah, selanjutnya apa? Yang pertama pasti penentuan nama dari perseroan. Oh, berarti nama itu sudah disepakati oleh para pihak dulu. Itu diserahkan kepada notaris. Kepada notaris diajukan. Terus. Nah, dalam hal ini nama yang diajukan itu diserahkan dulu kepada notaris, lalu notaris akan melanjutkannya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan apakah nama tersebut tersedia di sistem administrasi badan hukum. Oh, saya potong dulu Bu. Berarti andai kata hari ini saya datang kepada Ibu sebagai notaris atau kami, lalu membawa satu nama, berarti tidak otomatis hari ini selesai aktenya kan? Kalau begitu? Oh, kalau untuk akta, apabila semuanya sudah matang ya Pak, selain nama, tempat kedudukan, nah saya sambung lagi yang tadi jadi ada nama, ada tempat kedudukan, terus jangka waktu dari si PT-nya ini, lalu maksud dan tujuan serta kegiatan PT, lalu modal, jenis kegiatannya, itu tadi maksud dan tujuan serta jenis kegiatan si PT. Lalu yang kelima itu modalnya, baik itu modal dasarnya, modal disetor, modal ditempatkan. Saya potong dulu Bu. Nah, apakah notaris itu harus mengatakan kepada pendiri itu wajib menentukan modal dasar, jumlah modal dasar di dalam akte itu? Wajib. Wajib. Jadi modal disetor juga wajib. Nah, katakanlah modal dasar itu kalau menurut undang-undang adalah 50 juta. Iya, 50 juta. 50 juta. Jadi modal disetor misalnya 20% dari 50 juta. Itu harus ada tertulis di dalam akta? Ya, harus ada tertulis di dalam akta. Iya. Nah, yang saya tanyakan sekarang, modal disetor ini apakah harus dirinci itu modal siapa atau hanya itu bulatkah modal yang dianggap modal disetor sebagai satu kesatuan? Jadi di dalam pengaturan dalam akta itu harus disebutkan secara rinci siapa yang memiliki saham, karena begini, untuk mendirikan PT, modal dasar ini kan harus dibagi dalam saham bentuknya. Nah, jadi kepemilikan saham dengan ketentuan modal disetor tadi 25%, minimal 25% dari modal dasarnya, maka harus disebutkan si X punya sekian lembar saham, si Z punya sekian lembar saham, harus disebutkan. Mengapa demikian? Karena itulah menjadi rasio perbandingan dividen di kemudian hari. Nah, kalau begitu saya tanya, modal dasar misalnya katakan dulu 10 miliar. 10 miliar. Lalu apakah nanti di dalam akte sudah ditentukan berapa lembar sahamkah yang 10 miliar ini? Sudah ditentukan? Sudah ditentukan. Yang menentukannya siapa? Nah, itu yang perlu para pendiri pahami. Jadi untuk mendirikan satu PT harus dipahami klasifikasi sahamnya bila memang diklasifikasikan. Nah, lalu pembagian sahamnya apakah dibagi nominalnya berapa lembar, berapa rupiah per lembar saham. Nah, itu dicantumkan. Dicantumkan per lembar. Nah, jadi apakah setiap
pendiri sudah menentukan bagian masing-masing modalnya dari 10 miliar ini, katakanlah si A misalnya 10.000 lembar saham, kalau dia dikonversi ke rupiah adalah segini rupiahnya. Apakah itu sudah ditentukan di dalam anggaran dasar atau akta pendirian? Ya. Jadi gini Pak, untuk mendirikan PT kan pertama kita berangkat dari pengertian perseroan terbatas persekutuan modal. Persekutuan modal. Modal ini bisa dalam bentuk uang, barang, ataupun tenaga atau jasa. Iya. Nah, ini bisa dinilai dengan nominal. Harus yang bisa dinilai dengan nominal. Agar bisa dicantumkan di dalam akta. Dan itu memang harus dicantumkan karena berangkat dari situlah nanti rasio dividen dari si masing-masing pemegang saham gitu, Pak. Oh iya ya. Nah, jadi sekarang modal nama katakanlah sudah ada. Sudah mendapatkan modal dasar sudah ditentukan. Modal desetor juga sudah ditentukan. Jumlah lembar saham dari semua modal juga sudah ditentukan. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu disediakan oleh para pendiri untuk diserahkan kepada notaris? Untuk mendirikan PT. Iya. Yang pertama adalah KTP sudah pasti, identitas. KTP dari para pendiri. Identitas dari para pendiri. Kalau dia warga negara Indonesia sudah pasti KTP. Kalau warga negara asing mungkin paspor ya Pak. Lalu NPWP. Jadi saat ini, sekarang ini untuk mendirikan PT, NPWP-nya itu harus valid Pak. Jadi kalau SPT tidak beres, itu akan tersangkut nanti di sistem administrasi badan hukum. Nah, untuk menentukan valid tidaknya ini siapa? Untuk menentukan valid atau tidaknya nanti ketika kita input datanya di sistem administrasi akan kelihatan dia NPWP tidak valid atau valid. Oh, berarti gitu. Nanti semua itu akan dikumpulkan oleh notaris. Semua dokumen yang diperlukan akan dikumpulkan kepada notaris. Nanti notaris yang menginput itu ke dalam sistem elektronik. Iya, sistem administrasi. Jadi apakah nanti sistem elektronik itu akan meneliti ya? Secara formil iya Pak. Jadi karena sekarang sudah hampir semua tersinkron, KTP, NPWP sudah hampir tersinkron dengan perizinan juga. Jadi ketika yang tadi saya katakan, misalnya KTP dengan NPWP ini tidak sesuai, maka akan kelihatan. Itu juga akan kelihatan ya? Ya, akan kelihatan. Baik. Selain dari KTP, NPWP, para pendiri apa lagi kira-kira? Selain KTP dan NPWP, mungkin ini ya. Hal-hal yang seminimal mungkin dimuat di dalam anggaran dasar. Karena apa? Di dalam akta pendirian lah dimuat anggaran dasar itu, termuat. Baik, anggaran dasar itu kan nanti di situ dirinci hak dan kewajiban setiap organ PT. Termasuk pendiri, RUPS termasuk. Nah, jadi apakah di waktu pertama kali para pendiri datang ke notaris, apakah sudah ditentukan siapa komisaris, siapa pengurus di dalam akte tersebut? Seharusnya demikian. Seharusnya. Untuk mempermudah, karena apa itu tadi, untuk mendirikan PT itu kan berdasarkan perjanjian. Mereka sudah menentukan, sudah sepakat siapa yang menjadi komisaris, siapa yang jadi direksi. Karena bisa saja begini Pak, pendiri PT itu kan harus pemegang saham. Pendiri PT dia harus pegang saham, harus dapat. Tapi bisa saja pemegang saham bukanlah direksi ataupun komisaris. Nah, kalau secara akademisnya itu begini kan, kalau pendiri itu tidak boleh merangkap komisaris dan direksi. Tapi dia masuk di organ RUPS sebenarnya. Tapi penyimpangannya prakteknya memang dibolehkan ya. Apakah pendiri langsung menjadi direksi? Boleh. Kalau di dalam akte? Secara otomatis tidak, Pak. Secara otomatis tidak. Makanya tadi saya bilang pendiri atau pemegang saham tidak secara otomatis menjadi direksi ataupun komisaris. Gitu.
Jadi kalau demikian, andai kata di dalam akte atau anggaran dasar waktu pertama kali datang ke notaris tidak ditentukan siapa yang menjadi dewan direksi dan dewan komisaris, jadi berarti mereka lah nanti yang menentukannya. Kemudian sesudah akte itu selesai. Iya, benar. Oh, itu juga dibolehkan ya? Itu juga dibolehkan. Nah, baik. Nah, sekarang nama sudah ada. Ya, modal dasar sudah ada, modal store juga sudah ada, tempat juga apa? Ya, domisili PT. Domisili PT itu sepanjang dalam wilayah Republik Indonesia, gitu kan? Karena kan kalau dibuatkan berdasarkan sistem hukum di Indonesia harus dibuatkan di notaris. Kalau dibuatkan di notaris, itu tadi tunduk kepada sistem hukum. Nah, jadi dia harus dibuat di wilayah Indonesia. Gitu. Oke, jadi lokasi sudah ada, tujuan juga sudah ada ya. Jadi misalnya bidang usahanya adalah katakanlah pengangkutan umum, tetapi malah bergerak di bidang transportasi laut, itu nggak dibolehkan kan? Maksud saya transportasi darat di dalam akte, tapi dalam pelaksanaan malah menjadi bidang yang lain, itu nggak dibolehkan kan? Sudah pasti tidak, Pak. Apalagi terkait izin kan? Terkait izin. Iya. Nah, ini izin. Ini izin dari PT kan terlepas daripada akte. Ya. Terlepas. Jadi nanti yang mengurus izinnya itu nanti para pendiri, bukan? Ya, para pendiri. Oh, para pendiri. Pasti. Jadi notaris hanya bertugas sepanjang membuat akta saja. Membuat akta sampai si PT itu menjadi badan hukum. Oh, baik. Jadi untuk PT itu menjadi suatu badan hukum, kalau kita lihat secara teorinya kan itu kan dilakukan oleh Pak pendiri, pendiri ke kementerian. Tetapi rupanya kebanyakan juga untuk mengurus status badan hukum dari satu PT itu malah dilaksanakan oleh notaris. Baik, ini ternyata adalah hal yang baru. Nah, tapi memang secara teorinya itu harus dilakukan oleh para pendiri, tapi boleh dilakukan oleh notaris sendiri, ya. Baik. Nah, jadi kira-kira demikianlah untuk pendirian satu PT ternyata begitu mudah ya. Yang penting para pendiri sudah setuju, ya. Setuju, itulah yang akan sebuah perjanjian bagaimana jumlah modalnya, bagaimana pembagian jumlah yang diambil ya masing-masing para pihak. Bagaimana juga lembar saham sudah, dan bagaimana mendapatkan status badan hukum. Tapi yang paling penting nama itu harus sudah lolos, memperoleh persetujuan. Lolos dari sistem administrasi di Kementerian Hukum. Artinya nama itu tidak boleh sama kan? Ya, harusnya tidak boleh sama karena sistemnya yang akan cek. Bagaimana kalau hampir bersamaan? Begini Pak, jadi ketika kita masuk input data untuk nama, kita akan lihat nama-nama yang memiliki kemiripan dengan nama yang kita ajukan. Ketika di sistem memang tidak membolehkan, maka kita tidak bisa lanjutkan prosesnya. Nah, jadi memang kadang-kadang begini, ada dulu satu kasus, ada PT Alumni Jaya, lalu ini sudah terkenal, lalu ada saingannya membuat PT Alam Nijaya, ya. Ternyata di dalam sistem pun itu ditolak dulu. Nah, bukan sistem menolak. Nah, pernah itu lolos sebelum Indonesia mengenal sistem elektronik dalam Kementerian Hukum dan HAM ini. Jadi ternyata orang terpengaruh Alumni Jaya, padahal yang melakukan penawaran ini adalah Alam Nijaya. Akhirnya sesudah ketahuan, lalu PT Alam Nijaya ini diburu. Nah, ternyata sekarang menurut Ibu Notaris bahwa apabila sistem elektronik memang tidak meloloskan itu karena kemiripan nama, maka itu juga harus wajibkan ditolak, tidak diperbolehkan. Baik. Nah, sampai sekian dulu wawancara kita tentang pendirian PT. Salam kecerdasan. Salam kecerdasan. Oke.